Jangan-jangan sejak awal memang sudah direncanakan akan mengutip uang Rp10.000 per sembako. Halo Sobat Ruang BK, kembali lagi bersama saya Viola di Ruang Bedah Kasus. Meskipun di sini sendirian, semoga pembahasan kasus ini tetap asik. Teman-teman Ruang BK, pertama saya mau ngucapin terima kasih teman-teman sudah tetap stay up to date terhadap konten-konten Ruang BK kita. Semoga ke depan teman-teman menantikan terus video-video dan pembahasan bedah kasus yang akan kami share ke teman-teman. Hari ini teman-teman, kita akan bahas satu kasus yang bombastis, sedang hangat di Indonesia. Bukan cuma menggemparkan di tataran hukum aja, tetapi juga menggemparkan di tataran kemanusiaan nih. Rasanya teman-teman sudah tahu apa kasus yang akan kita bahas, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah, saya akan ceritakan sedikit latar belakang dari case ini seperti apa. Mungkin teman-teman di sini juga pada tahu latar belakangnya seperti apa, sudah bisa googling gitu atau cari-cari di berita. Jadi kasus korupsi bantuan sosial ini terungkap ketika ada OTT atau operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dijadikan objek korupsi adalah bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako yang disediakan oleh Kementerian Sosial untuk tahun 2020. Nah, di sini total anggaran yang dialokasikan mencapai 5,9 triliun dengan total ada 272 kontrak dan dilaksanakan selama 2 periode. Nah, persoalan korupsinya ini terjadi pada titik di mana Menteri Sosial atau Juliari Batubara mengutip 10.000 per paket sembako yang harganya senilai Rp300.000 seperti itu. Nah, fee yang dikutip ini diduga merupakan bentuk suap yang diterima dari vendor penyedia sembako bantuan sosial seperti itu. Nah, kasus ini jadi menarik untuk kita bahas dan juga kita benturkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara untuk COVID. Teman-teman mungkin masih ingat di awal pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang judulnya panjang banget itu teman-teman, yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Judul Perpunya adalah Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu ini sudah disahkan jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, di dalam salah satu pasal dalam Perpu ini yang sudah disahkan jadi undang-undang, tepatnya di dalam pasal 27, mengatur satu hal yang menjadi imunitas hukum bagi penyelenggara negara terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Teman-teman bisa lihat di pasal 27, kita bisa baca secara sistematis di ayat 1-nya, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, khususnya kebijakan belanja negara, kita garis bawahi bukan merupakan kerugian negara. Kemudian di ayat 2-nya, pejabat lainnya, penyelenggara negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu ini untuk mengelola keuangan negara untuk COVID tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam rangka melaksanakan tugas yang didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ayat ketiganya, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan
Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan TUN. Jadi pada prinsipnya di pasal 27 ini menyatakan kalau keuangan biaya yang sudah dianggarkan untuk penanganan COVID bukan kerugian negara, kemudian penyelenggara negara yang melaksanakan kebijakan keuangan COVID, termasuk salah satunya adalah Menteri Sosial tadi untuk jaring pengamanan sosial itu tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Dan yang terakhir ketiga, tindakan dari penyelenggara negara berdasarkan Perpu ini juga tidak bisa jadi objek gugatan. Kemudian pasal 27 ini disebut-sebut sebagai satu pasal yang bisa melindungi kasus korupsi bantuan sosial jadi tameng, supaya yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara pidana akibat melakukan korupsi. Nah, apakah hal ini bisa mengarah seperti itu? Benarkah seperti itu? Nah, pertama saya mau bahas dulu soal struktur dari pasal 27 itu. Ini sebetulnya yang jadi kekhawatiran kami, jadi kekhawatiran teman-teman tim Ruang BK. Makanya kami menjadi berpartisipasi sebagai tim kuasa hukum dalam pengujian Undang-Undang Keuangan Negara untuk COVID ini. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini. Rekan-rekan bisa cek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37 tahun 2020. Nah, di sini yang jadi kekhawatiran kami ternyata muncul begitu. Anggaran COVID yang sangat tinggi mencapai 690-an triliun sangat bisa membuka peluang untuk korupsi. Di sini pun terbukti ada dugaan korupsi bantuan dana sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial sendiri seperti itu. Ini juga adalah satu lagu lama dana bantuan sosial itu dikorupsi. Misalnya di kasus-kasus sebelumnya ada suap untuk pembangunan sistem penyediaan air minum di Donggala, di Palu waktu tahun 2018 lalu, dan juga korupsi bantuan bencana tsunami di Kabupaten Nias tahun 2011 lalu. Jadi korupsi dan juga kasus penyelewengan dana bantuan sosial, bantuan kemanusiaan itu sudah jadi lagu lama untuk disalahgunakan dananya. Tapi di dalam pasal 27 ini pengaturan yang diarahkan malah bersifat defensif, memberikan imunitas dan juga perlindungan hukum bagi penyelenggara negara dalam pengelolaan keuangan negara seperti itu. Tidak memberikan penegasan atau memberikan satu ganjaran yang besar untuk pihak-pihak yang mau melakukan penyelewengan dana penanganan COVID-19. Nah, ini jadi satu kekhawatiran kami dan kekhawatiran itu pun terbit pasca kasus bantuan sosial Menteri Sosial Juliari Batubara ini. Kenapa kemudian ini juga bermasalah? Karena untuk menetapkan itikat baik dan juga kerugian negara itu sudah melewati proses atau mendahului proses di pengadilan, dan juga itikat atau latar belakang dari satu kasus, terutama dalam hal ini kasus korupsi, harus menjalani proses yang fair di pengadilan terlebih dahulu. Kemudian harus ada pemeriksaan di BPK terlebih dahulu. Tidak bisa menutup diri sejak awal dan menyatakan bahwa ini bukan termasuk kerugian negara gitu. Bahwa ini tidak bisa dituntut, tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana ataupun ditunkan begitu. Kemudian juga ini menutup akses to justice atau akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Karena saluran-saluran untuk menuju ke pengadilan itu sudah ditutup dengan adanya imunitas dalam penyelenggaraan keuangan negara untuk COVID ini. Pertanyaannya, kasus bansos ini bisakah berlindung di balik pasal ini? Ini jadi diskusi bareng-bareng saja teman-teman. Saya akan memaparkan pendapat saya. Kalau teman-teman ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dan juga ada alasan berbeda atau concurring, silakan teman-teman tinggalkan komen di kolom komentar YouTube kita. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, menurut saya, apakah Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial di Kemensos bisa nggak untuk berlindung di balik pasal 27 ini? Jawabannya tentu tidak bisa.
Kenapa? Kita bisa lihat dari dua perspektif. Yang pertama ada di perspektif kerugian negara, yang kedua ada di perspektif itikat. Yang pertama, untuk soal kerugian negara, maka jaksa KPK mesti tracking asetnya. Kemana aset ini atau dana bantuan sosial tadi bermuara. Jika ternyata telah terbukti kalau itu ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini pihak swasta, si pemenang tender, maka sudah bisa terbukti adanya kerugian negara itu kan ditujukan sepenuhnya untuk penanganan COVID-19, tapi untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, untuk memperkaya diri si pelaku korupsi, dalam hal ini Mensos, dan juga si pemenang tender gitu. Yang kedua, dari segi itikat, mesti di-track sejak awal prosedur dan juga cara-cara untuk memilih perusahaan swasta pemenang tender ini. Jangan-jangan sejak awal memang sudah direncanakan akan mengutip uang Rp10.000 per sembako, dan juga pemilihan perusahaan yang dimaksud bisa memenangkan tender karena memang sudah direncanakan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang bersangkutan. Jadi sudah by design untuk melancarkan kasus korupsi ini. Jadi dalam hal ini sudah bisa terlihat bahwa ada itikat buruk dalam penanganan atau dalam pengelolaan keuangan negara untuk bantuan sosial pandemi COVID-19. Padahal di masa pandemi ini banyak elemen masyarakat yang kesusahan secara finansial dan juga ekonomi. Pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya untuk membantu melalui peluncuran bantuan sosial kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu gitu. Tetapi masih ada juga dalam tanda kutip tikus yang mau menggerogoti dana bantuan sosial itu untuk masyarakat yang tidak mampu khususnya. Nah, tentunya kasus-kasus seperti ini perlu mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal dan tidak bisa serta-merta mendapatkan imunitas atau perlindungan hukum dari pasal 27 Undang-Undang Keuangan Negara untuk COVID. Nah, jadi teman-teman, itu adalah kasus yang kita bahas hari ini. Kalau teman-teman punya komentar lain, silakan sampaikan komentar tersebut di kolom komen YouTube kami. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan juga di-share supaya kita bisa sama-sama diskusi dan saling sharing tentang untuk membedah kasus hukum yang sedang hot di Indonesia. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Ruang BK selanjutnya.